Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Rizky Ashari dengan belakang NIM 427. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dengan BKP Asistensi Riset di Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya dengan periode riset 25 Agustus 2025 sampai dengan 28 Desember tahun 2025. Berikut merupakan overview yang akan saya presentasikan. Baik, untuk yang pertama adalah profil perusahaan. Jadi PDAM Surya Sembada itu merupakan salah satu BUMD atau badan usaha milik daerah yang bergerak di jasa infrastruktur air minum dan sudah berdiri sejak 1976, dan perusahaan ini bertanggung jawab untuk memproduksi dan juga mendistribusikan air minum yang aman bagi masyarakat di Kota Surabaya. Selain itu, PDAM juga menyediakan layanan laboratorium pengujian kualitas air untuk memastikan bahwa mutu air minum yang disediakan adalah memenuhi kualitas dan juga aman serta layak untuk dikonsumsi. Tujuan dari laboratorium sendiri adalah mengutamakan kecepatan, ketepatan, keakuratan hasil, serta pengujiannya dilakukan oleh personil yang memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat umum sesuai dengan SSNI ISO AY 17025/2017. Adapun visi misinya, untuk visinya menjadi perusahaan air minum modern dan juga beberapa misinya seperti memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, kemudian membangun masyarakat yang bijak, menyediakan air minum yang efisien, dan membangun lingkungan kerja yang memprioritaskan integritas. Nah, berikut merupakan timeline selama saya melakukan riset di PDAM. Untuk bulan pertama, saya melakukan observasi langsung ke lokasi laboratorium sendiri dan juga melakukan wawancara dengan staf mengenai sistem kerjanya dan alur kerjanya seperti apa. Kemudian masih di bulan pertama, saya masih melakukan analisis kondisi existing, mulai dari analisis harga, kemudian monitoring Google Review, Google Maps, dan juga beberapa media sosial seperti Instagram, serta menganalisis feedback pelanggan dari data perusahaan. Kemudian di bulan kedua, saya lanjut melakukan benchmarking terhadap kompetitor laboratorium dari Sukovindo, Envilab, dan juga Jenau. Dan juga saya telah membaca studi literatur penelitian terdahulu mengenai digitalisasi dari laboratorium sendiri. Dan masih di bulan kedua, selanjutnya saya menyusun analisis SWOT, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman terhadap digitalisasi laboratorium berdasarkan data observasi tersebut. Di bulan ketiga, saya lanjut untuk menyusun laporan dari kondisi existing sebelumnya, mulai merancang instrumen kuesioner dari AHP, IE-Matrix, dan juga QSBM. Dan di bulan yang sama, saya mengumpulkan data melalui expert judgment untuk melakukan penilaian dan juga pembuatan strategi. Dan di bulan keempat atau bulan terakhir adalah pengolahan data kuesioner untuk menentukan prioritas solusi melalui matriks QSBM, kemudian menyusun rekomendasi strategi bagi perusahaannya seperti apa. Dan terakhir adalah saya menyelesaikan mini project berdampak saya dengan finalisasi UI UX websitenya dan juga desain grafis dari feeds Instagram untuk PDAM sendiri. Nah, lanjut ke mata kuliah konversi keprodian. Untuk mata kuliah yang pertama adalah monitoring bisnis digital. Untuk CPMK-nya sendiri adalah mahasiswa mampu menganalisis situasi unit pemantauan digital pada usaha bisnis. Untuk penerapan teknisnya, di tahap awal memonitoring atau menganalisis mendalam terhadap situasi unit usaha dari lingkungan kerja, kemudian bagaimana respon terhadap pelanggan dan lain sebagainya, kemudian melakukan pengamatan lagi terhadap sistem digitalisasi yang ada di PDAM itu seperti apa. Dan dari hasil observasi dan juga wawancara tersebut, bahwa pemantauannya itu masih dilakukan secara manual, jadi pencatatan pun dilakukan masih secara manual. Dan berdasarkan temuan tersebut, saya menyusun laporan analisis situasi yang menggambarkan bahwa kondisi existing, yakni hambatan teknisnya berupa potensi area yang harus dioptimalkan adalah bagian digital atau marketing secara digitalnya. Untuk outputnya sendiri yakni laporan hasil analisis solusi unit pemantauan
pemantauan digital, dan juga identifikasi area optimalisasi sistem. Untuk mata kuliah konversi keprodian yang kedua adalah analisis dan implementasi bisnis. Untuk CPMK-nya sendiri adalah menganalisis model bisnis, kemudian memahami dampaknya terhadap nilai bisnis dan juga keunggulan kompetitif dalam kegiatan program MBKM. Di sini saya telah melakukan pengamatan dan juga pencatatan model bisnis, bagaimana sih pelanggan berinteraksi dengan layanan, kemudian mulai dari proses, kemudian pemesanan layanan itu seperti apa kita analisis. Kemudian yang kedua adalah mengamati langsung dan menunjukkan bahwa pemanfaatan digital seperti web digital, kemudian Instagram. Kemudian untuk target market dari PDAM sendiri adalah B2B dan juga B2C, di mana B2B sendiri merupakan industri lokal dan juga B2C merupakan fokusnya di mahasiswa. Dan yang terakhir adalah menganalisis kondisi existing melalui beberapa media seperti Google Maps, kemudian Instagram, dan juga harga berasal dari laporan keuangan, juga laporan benchmarking terhadap kompetitor, juga dari harga-harga. Selanjutnya untuk mata kuliah konversi keprodian yang ketiga adalah simulasi bisnis digital. Untuk CPMK-nya sendiri adalah mahasiswa mampu merancang antarmuka experience pengguna dalam proses digitalisasi unit usaha. Penerapan teknis yang telah saya lakukan yakni selain saya melakukan benchmarking terhadap kompetitor seperti Envilab, Jenau, dan juga Sukovindo mengenai beberapa website mereka, saya juga membuat UI UX dari hasil benchmarking tersebut untuk PDAM sendiri. Dan ini untuk UI UX-nya masih saya satukan dengan website utama PDAM sehingga tidak membuat website larut, melainkan hanya menambahkan fitur dan juga bagian page laboratorium sendiri. Dan untuk outputnya sendiri berupa hasil benchmarking kompetitor dan juga rekomendasi UI UX website laboratorium dengan fitur digitalisasi layanan. Yang selanjutnya adalah mata kuliah konversi keprodian selanjutnya adalah bisnis cloud design. Untuk CPMK-nya adalah menjelaskan, membentuk pendapat, dan mendiferensiasikan konsep dasar cloud computing, dan yang kedua adalah menganalisis dan memberikan pertimbangan pengelolaan cloud computing. Beberapa teknis yang telah saya lakukan, yang pertama adalah implementasi Google Forms dan Google Sheets sebagai instrumen utama pembuatan kuesioner dari AHP, IE Matrix, dan juga QSPM. Nah, kemudian yang kedua adalah saya mulai mengolah data menggunakan Google Sheet untuk mempermudah proses dari tabulasi dan juga kalkulasi matriks dari bobot-bobot yang ada. Dan yang ketiga adalah sentralisasi database melalui Google Drive. Saya menggunakan Google Drive untuk shared drive dan juga menyimpan dokumen penting perusahaan, laporan laboratorium, kemudian hasil dari kuesioner untuk agar memastikan bahwa tidak ada data yang tercecer dan juga mudah di tracking nanti ke depannya. Untuk outputnya sendiri adalah mempermudah penyimpanan data berbasis cloud, instrumen kuesioner digital dari AHP, IE Matrix, dan juga QSPM, serta pendistribusian data perusahaan yang lebih efisien dan paperless. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya atau yang terakhir adalah kepemimpinan strategi, dimana untuk CPMK-nya sendiri adalah mahasiswa mampu membuat keputusan dengan berdasarkan analisis informasi dalam organisasi. Kemudian mahasiswa mampu untuk menunjukkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, dan tangguh di dalam pembelajaran kepemimpinan strategi. Penerapan teknisnya sendiri, di sini saya membantu tim PDAM untuk mengidentifikasi apa permasalahan yang ada di laboratorium melalui analisis kondisi existing sebelumnya. Kemudian saya juga melihat dari data eksternal, data internal perusahaan, serta memberikan solusi strategis seperti apa, serta merekomendasikan keputusan strategis di PDAM dengan membutuhkan analisis data lapangan, komunikasi efektif, dan mempertimbangkan dampak operasionalnya. Dan selama saya riset di PDAM, pembimbing lapangan saya mengidentifikasi bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah transformasional, di mana beliau tidak hanya memiliki atau memberikan instruksi saja, namun memotivasi saya untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta memberikan rekomendasi terhadap temuan-temuan yang sudah saya
usulkan. Untuk outputnya sendiri berupa rekomendasi solusi, peningkatan kemampuan komunikasi etika kerja, dan juga sikap profesional dalam melakukan penelitian di laboratorium. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Melalui program MBKM ini, saya tidak hanya belajar riset dan juga analisis, tapi juga memahami pentingnya inovasi dan juga pelayanan publik. Saya, Desinta Rizky Ashari, program studi bisnis digital, mengucapkan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.